Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang penampakan alam perairan. Langsung kita saksikan video berikut ini. Tentang penampakan alam perairan. Di pertemuan pertama, kita telah membahas apa? Penampakan alam daratan. Oke, pinter. Oke, sebelum Ustazah lanjut ke penampakan alam perairan, Ustazah mau mereview nih. Kira-kira masih ingat nggak penampakan alam daratan itu apa? Apa ya? Penampakan alam daratan adalah penampakan yang berupa daratan. Oke. Kalau penampakan daratan itu ada apa aja kemarin? Masih ingat nggak? Kira-kira penampakan alam daratan itu apa aja contohnya kemarin? Ada gunung dan pegunungan, terus bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Oke, pintar sekali. Untuk pemanfaatannya sudah tahu semua ya? Oke, jangan lupa untuk tetap dicatat ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang penampakan alam perairan. Di sini ada yang tahu nggak apa itu penampakan alam perairan? Siapa yang tahu? Jadi, penampakan alam perairan adalah penampakan permukaan bumi yang digenangi air atau penampakan alam yang berupa perairan. Oke, pintar sekali. Dan di sini ternyata ada beberapa macam penampakan alam perairan yang berada di daratan loh, tapi ada pula yang tidak berada di daratan. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis penampakan alam perairan. Ada apa aja sih ternyata? Danau. Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi daratan. Danau terbentuk dari proses alamiah seperti gunung meletus. Danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi disebut danau tektonik. Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut danau vulkanik. Jadi ada dua macam ya danau, ada danau tektonik dan danau vulkanik. Oke. Terus kira-kira apa ya? Di mana ya ada danau di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ini adalah contoh danau-danau yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan. Yang pertama yaitu Danau Laut Tawar. Dia terletak di Aceh. Dan yang kedua ada Danau Toba di Sumatera Utara. Masih ingat nggak? Di tengahnya ada Pulau Samosir. Terus yang ketiga ada Danau Batur, terletak di Bali. Dan selanjutnya yaitu Danau Tablingan, terletak di Bali juga. Selanjutnya yaitu Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Danau Matano di Sulawesi Selatan. Danau Tawuti di Sulawesi Selatan juga. Indah ya danaunya. Oke, selesai. Jadi itu contoh danau yang ada di Indonesia. Ada lagi nih ternyata. Ada yang berada di Lumajang yaitu Ranu Kumbolo. Ada juga yang berada di Blitar yaitu Danau Segaran. Dan masih banyak danau-danau yang ada di Indonesia. Oke. Setelah kita mengetahui di mana aja yang ada danau itu, sekarang pemanfaatannya. Ternyata keindahan danau itu bisa juga dimanfaatkan loh. Yang pertama sebagai tempat rekreasi atau objek wisata. Jadi banyak wisatawan atau orang-orang yang sangat menyukai danau untuk tempat rekreasi atau objek wisata. Selain itu juga bisa sebagai sarana olahraga.
olahraga dayung dan kano. Terus ada juga yang digunakan sebagai lahan untuk budidaya ikan. Dan yang terakhir yaitu tempat pengairan sawah. Ternyata banyak juga ya manfaat dari danau itu. Oke, sudah paham ya untuk danau. Sekarang kita lanjut ke macam yang rawa. Apa ya rawa itu? Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Rawa di sekitar sungai banyak ditumbuhi tanaman bakau. Oke, jadi biasanya rawa itu dipenuhi oleh lumpur. Kira-kira di mana ya ada rawa itu? Ada yang tahu nggak contoh rawa? Jadi contoh rawa itu ada rawa Binong terletak di Cikarang, ada rawa Pening terletak di Semarang, ada rawa Biru terletak di Banyuwangi, dan rawa mangrove terletak di Bali. Ternyata, apa sih pemanfaatan dari rawa itu? Jadi, masyarakat biasanya memanfaatkan rawa itu sebagai tempat mencari ikan. Terus yang kedua yaitu tempat tumbuhnya tanaman bakau. Dan tanaman bakau ini sangat bagus ya. Oke, sudah paham tentang rawa? Sekarang kita lanjut ke sungai. Ada yang tahu apa itu sungai? Nah, dilihat dari gambarnya ternyata itu dibuat apa itu ya sungai? Dibuat berdagang ya? Ya, ternyata sungai adalah aliran air yang panjang di daratan. Jadi sungai itu mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau muara laut. Apa sih muara itu? Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Jadi coba Ustazah pengen tanya, kira-kira contoh sungai yang ada di Indonesia apa aja? Ada yang tahu nggak? Contoh-contoh sungai yang ada di Indonesia. Ada Sungai Batang Aru di Sumatera Barat, ada Sungai Musi di Sumatera Selatan, ada Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, ada Sungai Kapuas terletak di Kalimantan, dan masih banyak lagi contoh sungai yang ada di Indonesia. Dan berikut adalah contoh pemanfaatan sungai ya. Seperti yang Ustazah tadi bilang, ternyata sungai bisa digunakan sebagai kegiatan ekonomi, yaitu berdagang. Dan yang kedua sebagai budidaya ikan air tawar. Terus ada lagi sebagai irigasi atau pengairan pertanian, dan juga sebagai sarana transportasi loh untuk mengangkut hasil. Ada juga sebagai sarana olahraga, sebagai alur jeram. Menantang ya itu ya. Ada yang pernah nggak? Oke. Jadi itu contoh sungai dan contoh pemanfaatan sungai, dan itu masih banyak lagi loh. Sebagai masyarakat juga ada memanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai transportasi air, irigasi, olahraga air, peternakan ikan, dan perdagangan yang sudah tadi dijelaskan. Sudah paham terkait dengan sungai? Sekarang kita lanjut ke laut. Laut. Ada yang tahu apa itu laut? Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Jadi, seperti yang pernah Ustazah sampaikan, bahwasanya sebagian 2/3 dari wilayah Indonesia adalah berupa perairan dan 1/3-nya adalah berupa daratan.
Jadi sebagian besar permukaan bumi itu merupakan laut, dan air laut itu mengandung garam sehingga terasa asin. Ada yang tahu nggak? Jadi laut yang sangat luas itu disebut samudra. Jadi samudra adalah laut yang sangat luas. Kira-kira apa ya contoh dari laut? Ada yang tahu nggak? Ada Laut Jawa dan Samudra Hindia. Adalah pemanfaatan dari laut. Yang pertama yaitu biasanya digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan, dan juga biasanya digunakan untuk berselancar sebagai olahraga air, terus sebagai sarana transportasi antar pulau, sebagai sarana perdagangan antar negara, dan sumber makanan laut. Jadi di dalam laut itu banyak sekali ikan ya yang digunakan sebagai sumber makanan laut, dan masih banyak lagi pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap laut itu. Oke, mungkin cukup itu pembahasan kita pada materi tentang penampakan alam perairan. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya yang telah mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh Ustazah. Dan ingat, untuk tugasnya adalah coba untuk anak-anakku ini mencari contoh-contoh danau, sungai, laut, dan rawa yang ada di Pulau Jawa. Oke? Siap semuanya? Siap. Anak hebat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustazah. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, jangan lupa belajar, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Meskipun di rumah harus tetap sehat, harus tetap belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah paham? Pasti sudah paham ya. Oke, jangan lupa ya, kerjakan tugasnya. Yaitu apa tadi? Menyebutkan contoh danau, sungai, rawa, dan laut. Oke, mungkin itu dari Ustazah. Kalau tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.